Sahabat yang beriman, kalian pernah nggak sih ngerasa harus nolongin orang, tapi kalian harus mengorbankan diri kalian sendiri? Nah, ini dia ilmu pembahasan kita kali ini, yaitu cara menyikapi bagaimana kita tidak menolong orang lagi, tapi diri kita tersiksa, batin kita tersiksa kayak gitu ya, hanya karena nggak enak kalau ataupun apalah ataupun kalian ngerasa nggak enak, kalian hanya ingin berteman dengan mereka, kalian bisa membantu mereka. Sedangkan Allah sudah berfirman, menolonglah kepada kebaikan gitu kan ya. Sedangkan ada kata Ustadz Hanan Attaqi itu ya, karena ini merupakan ilmu dari Ustadz Hanan Attaqi, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya, kayak gitu kan ya. Terus bagaimana kalau kita menolong orang, tapi hati kita yang yang tertekan, kayak hati kita yang malah tersiksa batin kita gitu ya. Nah, ini pembahasan kita kali ini. Untuk itu, jangan di-skip dulu, tonton videonya sampai habis, dan jika dirasa bermanfaat silakan share, karena ini merupakan potensi pahala jariah. Seringkali kita menjumpai orang-orang ya, dimana kalau kita nggak menolong mereka, maka kita kayak yang, oh kamu nggak usah berteman dengan aku karena kamu tuh nggak menolong aku, kayak gitu kan ya. Ada lagi yang ngomong, kamu nggak bisa bantuin aku, kalau gitu nggak usah jadi teman aku, kayak gitu kan ya. Itu kayaknya permasalahan banyak banget ya yang sering gitu terjadi. Nah, itu yang namanya people pleaser. Jadi menolong orang bukan karena kita mampu, tapi malah hati kita yang tertekan, kayak gitu ya. Kalau kalian punya kayak gini, coba sikapi dengan kayak kalian, udahlah, katakan tidak. Misalkan nih kalian ya, kalau menolong orang ini salah, maksudnya ketika kalian menolong nih, contoh kecilnya menolong dalam keburukan. Misalkan ya, teman kamu lagi ada yang pacaran gitu kan ya. Terus dia minta tolong kepada kamu untuk berbohong kepada orang tuanya gitu. Kan banyak nih permasalahan anak muda seperti ini. Nah, apakah kita harus membantu orang ini? Jawabannya tidak. Katakan tidak. Terus dia mengancam nih, kalau kamu nggak mau bantuin aku, kamu nggak usah jadi teman aku. Ya udah, nggak usah gitu. Mending kita nggak menjadi teman dia daripada kita menolong dia dalam keburukan. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa nih nyikapin kayak yang bedain orang yang membutuhkan pertolongan kebaikan dan orang yang membutuhkan pertolongan hanya karena dia nyaman ataupun kita yang ngerasa nggak enak, kayak gitu kan ya. Soalnya tuh kayak ini permasalahannya ada di anak-anak muda zaman sekarang kan ya. Sudah aku contohkan contoh kecilnya menolong orang dalam melakukan kemaksiatan. Katakan tidak aja teman-teman. Gak usah kalian bantu. Meskipun kalian gak berteman dengan mereka, kalian akan terjauh dari hal-hal perbuatan dosa. Dan itu akan menguntungkan buat kalian, bukan malah merugikan. Ya, konsekuensinya mungkin mereka akan menjelek-jelekan kamu, mungkin mereka akan mencela kamu. Sudah, kamu tenang aja, ada Allah kok yang akan membalas mereka. Jadi salah satu cara menyikapi orang yang people pleaser ya kayak gitu, berani mengucap tidak. Jangan hanya kalian ngikutin aja maunya. Kamu gini-gini ya, nanti kamu bakal jadi bestie aku, kamu jadi geng aku. Gak perlu. Nanti yang ada kamu sendiri yang sakit hati. Nah, untuk lebih jelasnya nih, dengerin yuk dari penjelasan Ustadz Hanan Attaqi. Dan juga dari seorang ustadzah juga sih. Ini dia videonya. Apakah people pleaser itu termasuk yang tadi Ustadz Hanan ceritakan juga? Seperti ini. Mana ya? Oh ada, mau banyak contohnya ya. Mohon izin, tadi kan Ustadz Hanan menyampaikan seperti ini. Siapa orang yang menolong saudaranya, maka akan Allah tolong. Nah, gimana sama orang-orang yang people pleaser Ustadz? Kemudian gimana sih caranya biar kita tuh nggak jadi people pleaser? Capek nggak sih guys jadi people pleaser? Wow. Ya. Nah, soal people pleaser itu sebenarnya adalah perilaku di mana kita tuh
apa ya Kak, kayak mengedepankan kebutuhan orang lain dibanding kita. Tapi orientasinya itu bukan menolong sebenarnya, tapi lebih kita kayak nggak enak aja deh gitu, kayak ingin menyenangkan orang lain, ingin disukain sama semua orang, ingin itu ya kayak dapat perasaan yang positif dari semua orang, walaupun sebenarnya itu kita tertekan, yang mana sebenarnya nggak bagus juga buat diri kita jangka panjang. Bayangin kalau misalnya setiap keputusan yang kita buat itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk kita ikhlas, tapi karena kita biar gue disenangin aja deh sama orang gitu. Menurut aku jadi agak nggak murni nih makna asli dari kita menolongnya. Jadi itu yang dikhawatirkan juga dari ketika kita membantu orang tapi kita sebenarnya cuma buat dapat pujian doang, kayak paham gak sih? Itu menurut aku agak bahaya juga buat diri kita ke depannya. Paling untuk cara-caranya sebenarnya yang bisa dilakukan adalah teman-teman harus punya mindset bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena kadang-kadang kita ngebantu, wah bela-belain, tapi demi cuma dapat pujian dan dapat temen, kita dapatnya apa? Kecewa. Karena sebenarnya kita nggak ikhlas nolongnya gitu. Kita cuma kayak biar gue dapet geng deh, biar gue disenengin gitu. Nah ujung-ujungnya lagi apa? Kayak selain kita punya mindset bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang, yang kedua adalah memprioritaskan diri sendiri itu bukan artinya egois. Jadi memang kadang-kadang ada yang aduh gue juga nggak ada, gimana dong? Ya nggak sih, kadang-kadang kita pengen nolong orang bukan karena kita nggak mau, tapi memang beneran deh gue lagi nggak bisa juga, dan itu sebenarnya bukan hal yang salah. Jadi jangan guilty juga. Dan yang terakhir adalah ciptakan batasan diri yang positif. Maksudnya kayak dengan kita misalnya tidak memberikan orang akses maupun apa ya, kayak selalu mengorbankan diri kita sampai kita juga jadinya itu yang terseok-seok, itu bukan artinya kita tuh jahat, tapi lebih kayak kita mengetahui ada hal-hal yang kita bisa lakukan dan memang kita nggak bisa, dan itu jangan feel bad gitu atas diri sendiri, karena yang penting menurut aku niatnya sendiri sih Kak gitu. Masya Allah, terima kasih Kak Nanza ya. Mungkin Kak Buni ada sedikit tambahan. Dalam Islam saya baru keinget ya, dalam Islam itu people pleasure itu sering diistilahkan dengan imma'ah. Imma'ah dalam beberapa kasus ya. Imma'ah itu kayak ikut orang, yang penting orangnya itu senang sama kita, kayak berharap dihargai, berharap kayak orang agree, orang nggak marah sama kita, nggak mengapa istilahnya teh, mengucilkan. Jadi kita pengen diterima oleh semua orang tanpa menimbang nilai baik dan buruk. Pokoknya mau diterima aja. Terserah mereka baik atau buruk, pokoknya kita ikut demi diterima oleh geng itu. Ini namanya imma'ah. Kemana orang pergi dia ikut supaya diterima. Ini people pleasure juga mungkin ya Kak Ananza ya. Jadi kayak memaksakan diri tanpa punya standar nilai lagi demi diterima oleh satu lingkungan. Kita harus berani untuk terkadang mengatakan tidak. Kalau menurut kita emang itu salah, walaupun kita ditolak, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita diomongin di grup sebelah. Walaupun mereka bikin satu grup lagi yang nggak ada kita di situ. Sedangkan yang grup yang ada kita sepi-sepi aja. Kenapa grup ini sepi? Karena ramainya di sana. Nah, ketika kita berani untuk, walaupun caranya mungkin nggak harus frontal ya, tapi maksudnya kita berani untuk menentukan sikap, itu nggak imma'ah namanya, itulah mukmin. Bahasa Al-Qur'annya la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Tidak takut celaan orang yang, karena kadang-kadang konsekuensinya dicela. Diomongin di grup sebelah itu kan dicela kan? La yakhafun, mereka nggak takut, mereka nggak khawatir dengan celaan orang yang mencela. Sehingga mereka nggak mudah imma'ah, ikut sana, ikut sini. Di dalam surat An-Nisa Allah menggambarkan ciri orang munafik itu adalah mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wala ilaha ula. Orang-orang munafik itu juga sering bersikap munafik demi mencari muka, kadang ke sana, kadang ke sini, terombang-ambing gitu. Nah, kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu dalam Al-Qur'an. Gimana tuh? Enak nggak menjadi orang people pleaser? Menolong orang hanya karena kamu nggak enak, hanya karena kamu nggak bisa jadi teman mereka. Gak enak teman-teman, ketika kamu menolong dia, terus dianya malah ngomongin kamu yang jelek-jelek kepada orang lain, yang dirugikan siapa? Kamu sendiri. Seperti kata Ustadz Hanan Ataki, kamu gengnya dia, terus kamu masuk grupnya mereka, di grup, misalkan di grup WA ataupun grup yang lainnya ya, terus kalian gak ada di grup itu, malah kalian ada di grup sepi, ya jelas karena mereka ngomongin kalian, kayak gitu ya. Itulah
gak enaknya menjadi seorang people pleaser. Makanya yang jadi orang jangan gak enakan deh. Harus bisa tegas dengan diri kalian sendiri, karena itu akan bisa membuat kamu berprinsip, membuat kamu jadi orang yang tegas, dan membuat kamu menjadi orang yang berpendirian teguh. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Masya Allah, ilmu kali ini sangat-sangat bermanfaat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jika dirasa ini sangat bermanfaat, silahkan share postingan ini.